Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muhaddits Abi Zakaria Yahya ibnu Syaraf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Babu mulatafatil yatimi wal banati wa sairid dha'afati wal masakini wal munkasirina wal ihsani ilaihim wasyafaqati alaihim wat tawadhu'i ma'ahum wa khafdil janahi lahum. Qala Allah ta'ala wakhfid janahaka lil mu'minin wa qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wa qala ta'ala fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa qala ta'ala ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin faqala al musyrikuna lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam utrut haula'i la yajtari'una alaina wa kuntu ana wa ibnu mas'udin wa rajulun min hudzailin wa bilalun wa rajulani lastu usammihima fawaqa'a fi nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyaqa'a fahaddatsa nafsahu fa anzalallahu ta'ala wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hubairah A'idz ibn Amrin al-Muzani wa huwa min ahli bai'atir ridwani radhiyallahu anhu anna Aba Sufyana ata ala Salmana wa Suhaibin wa Bilalin fi nafarin faqalu ma akhadhat suyufullahi min aduwillahi ma khadhaha. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ataquluna hadza li syaikhi Quraisyin wa sayyidihim fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala ya Aba Bakrin la'allaka aghdabtahum la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak fa'atahum faqala ya ikhwata aghdabtukum qalu la yaghfirullahu laka ya akhi. Rawahu Muslim. Qauluhu ma'khadhaha ay lam tastawfi haqqaha minhu wa qauluhu ya akhi ya ukhayya ruwiya bi fathil hamzati wa kasril kha'i wa takhfifil ya'i wa ruwiya bi dhammil hamzati wa fathil kha'i wa tasdidil ya. Wallahu alam. Jamaah sekalian,
Kita masuk pada bab ke-29 di kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab berkasih sayang terhadap anak yatim dan anak-anak perempuan dan sekalian orang-orang lemah dan orang-orang miskin dan orang-orang yang porak-poranda kehidupannya, dan berbuat ihsan kepada mereka dan sayang kepada mereka dan tawadhu serta mereka dan merendahkan sayap terhadap mereka, artinya yaitu mau bercampur bersama mereka. Imam Nawawi mengutipkan beberapa ayat berkenaan dengan bab. Di antaranya dalam surah Al-Hijr. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wakhfid janahaka lil mu'minin. Ini kalimat namanya isti'arah, dipinjam. Manusia nggak punya sayap, tapi rendahkan sayapmu. Artinya rendahkan sikapmu terhadap orang-orang beriman, berperilaku tawadhu terhadap mereka. Itu diajarkan oleh Allah Ta'ala supaya kita terhadap sesama orang beriman tawadhu, jangan bersikap menonjolkan diri. Saya kasih contoh ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab ini pula Nabi pernah dibawakan orang segelas susu. Saat itu Abu Hurairah memang tengah haus. Nabi memanggil Abu Hurairah. Nabi menyuruh, wahai Abu Hurairah, undang ahli suffah. Ini pejuang-pejuang yang tinggalnya di emperan masjid Nabi. Mereka ahli ibadah, orang susah tapi pantang meminta-minta. Kalau memang ada orang berikan mereka terima, tapi untuk memelas-melas enggak. Cuma kalau diajak berjuang ke medan tempur, maju paling depan. Nabi menyuruh Abu Hurairah, undang mereka. Dipanggil oleh Abu Hurairah. Ini susu yang hanya segelas, yang diundang puluhan orang. Abu Hurairah bengong, cukup nggak ya? Diminum satu persatu. Cukup, bahkan masih tersisa. Lalu Nabi katakan, ya Abahir uq'ud washrab, duduk dan minum. Itu adabnya minum memang begitu, duduk dan minum. Abu Hurairah haus, dia minum seruput, tapi dia berpikir Rasul saja belum minum, cukup ya Rasulullah. Nabi tersenyum, Nabi tahu dia masih haus, belum puas dari dahaganya. Minum lagi, dia minum seruput, cukup ya Rasulullah. Enggak, minum lagi. Setelah puas Abu Hurairah minum, lalu terakhir Rasulullah meminum bekas minuman orang-orang miskin. Fasyaribal fadlah, Nabi meminum sisa minuman mereka. Ayo kita tantang, pemimpin dunia mana yang berkenan mau meminum sisa minuman pembantunya. Rasulullah pemimpin dunia akhirat enggak merasa jatuh kedudukannya hanya lantaran meminum sisa minuman orang-orang miskin. Nabi tidak memandang mereka miskin. Nabi melihat kesolehan mereka. Makanya kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad,
Su'rul mu'min barakah, bekasnya orang mukmin berkah. Rasul masih mau meminum bekas minuman orang-orang miskin itu, yang dipandang keimanan mereka. Itu dalam syarah Riyadhus Shalihin disebut ini menunjukkan ketawaduan, kerendah hatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut pada surah Al-Kahfi ayat 281, Allah berfirman, wasbir nafsaka, bersabarlah dirimu ya Rasulullah, ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi, bersama orang-orang yang memohon, berdoa kepada Tuhannya di waktu pagi dan petang. Yuriduna wajhah, mereka orang-orang miskin tapi mereka rajin ibadah. Bersabar ya Rasulullah, kau bergaul kepada mereka lebih bagus. Walaupun mereka miskin tapi mereka selalu memohon kepada Allah, yang mereka harapkan keredoannya. Yuriduna wajhah. Lalu Nabi Muhammad diingatkan, wala ta'du ainaka anhum, jangan kau palingkan kedua matamu daripada mereka, hanya lantaran turidu zinatal hayatid dunya, hal keadaan kau menghendaki perhiasan kehidupan dunia. Jangan terlena dengan kemewahan dunia lalu meninggalkan kelompok-kelompok orang beriman yang miskin-miskin itu. Sayangi mereka. Memang banyak dari sahabat-sahabat yang latar belakang ekonominya orang-orang susah. Nabi diajarkan oleh Allah, bersabar kau, berdakwah, bergabung, bergaul kepada mereka. Ayat yang ketiga di kitab ini surah Ad-Duha tentang anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar, adapun anak yatim ya, jangan kau bentak. Wa ammas sa'ila fala tanhar, adapun peminta-minta jangan kau hardik. Ada uang kasih, enggak ada uang jangan dibentak-bentak seperti itu, kasihan dia. Itu surah Ad-Duha mengajarkan adab bagaimana menyikapi anak yatim dan menyikapi pengemis. Begitu juga di surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ara'aita bimana akhbirni, beritahu aku siapa orang yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitulah orang yang mengusir, menolak anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menyuruh memberi makan orang miskin. Ini kan sindiran. Kalau masalah menyuruh, mau nggak mau dirinya sendiri mempraktekkan beri makan orang miskin. Sekarang alhamdulillah di masjid-masjid sudah mulai dilakukan aksi sosial Jumat berkah, berbagi makanan. Walaupun sepekan sekali di hari Jumat ya, ada orang-orang fuqara, fakir miskin, musafir yang butuh makan siang, kita berbagi. Itu besar manfaatnya. Nabi memang mengajarkan la ya'kul ta'amaka illa taqiyun, jangan sampai makananmu dimakan kecuali sama orang yang bertakwa. Duh, beruntung sekali rizki kita dicicipi oleh orang yang pulang sholat Jumat. Sekarang kita masuk kepada hadis yang pertama. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dia berkata,
kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumlah 6 orang. Jadi kata Sa'ad, kami dengan kawan-kawan 6 orang tengah mendampingi Rasulullah. Lalu apa komentar orang musyrik melihat Nabi bergaul dengan orang-orang miskin? Ini orang-orang musyrik yang merasa ekonominya bagus. Muhammad, usir mereka biar enggak lancang, enggak ngelunjak sama kita. Anda mau berbincang-bincang sama kami, ada keperluan, tapi ini orang-orang miskin singkirin, enggak level mereka sama kami. Angkuh sekali itu orang-orang musyrik. Faqala al-musyrikuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata orang-orang musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, utrud haula, usir mereka. Saat itu ada Sa'ad bin Waqqas, ada Bilal, ada seseorang dari suku Hudzail, ada 2 orang lagi, ada Ibnu Mas'ud. Rata-rata ekonomi lemah, usir mereka. La yajtari'una alaina. Mereka jadi tidak lancang kepada kami, enggak berani kurang ajar pada kami. Jadi orang musyrik itu yang kayak menganggap kalau mereka mau bergaul dengan orang-orang miskin, itu akan membuat orang-orang miskin jadi bertindak kurang ajar. Itu menurut mereka. Makanya usir. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, wa kuntu ana. Saat itu saya wa benu Mas'udin, Abdullah bin Mas'ud, wa rajulun min Hudzailin, seorang laki-laki dari kabilah Hudzail, juga wa Bilalun, dan Bilal bin Rabah, wa rajulani lam lastu usammihima, ada lagi 2 orang yang saya enggak sebutkan namanya. Jadi totalnya ada 6. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masya Allahu ayyaqa. Tertumbuk pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah kehendaki bahwa akan terjadi. Fahaddatsa nafsahu. Nabi berbicara dalam hatinya, masa iya orang musyrik mempengaruhi Nabi? Usir nih orang-orang miskin. Nabi enggak tega. Kisah ini menjadi sebab turunnya ayat di surah Al-An'am ayat 52. Apa kata Allah? Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Janganlah engkau ya Rasulullah mengusir orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhannya di waktu pagi dan petang. Mereka menghendaki ridhonya Allah. Jangan kau turuti usulan orang musyrik, enggak benar itu. Tolok ukur kemuliaan bukan dari kekayaan. Walaupun mereka miskin, ketakwaan mereka tinggi. Jangan turuti. Itu saran orang-orang musyrik. Jangan kau usir. Hadis riwayat Muslim. Hadis berikutnya yang kedua. Wa an Abi Hurairah Aiz bin Amrin al-Muzani wa huwa min ahli bai'atir ridwan radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah, namanya Aiz bin Amr al-Muzani. Dia termasuk orang yang ikut dalam bai'at ridwan radhiyallahu anhu. Apa dia ceritakan? Anna Aba Sufyana ata ala Salmana wa Suhaibin wa Bilalin fi nafarin. Bahwa Abu Sufyan
datang kepada Salman Al-Farisi, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Bilal bin Rabah dalam satu kelompok orang. Jadi ada beberapa orang miskin didatangi Abu Sufyan. Faqalu, lalu mereka berkata, ini yang didatangi, ma akhadhat suyufullahi min aduwillahi ma khadhaha. Belumlah pedang-pedang Allah menepati haknya dari musuh-musuh Allah. Maksudnya apa? Ini Abu Sufyan dulu kan belum beriman. Waktu dia udah beriman, ini orang-orang miskin ngomong begitu. Untung ente gak sempat kesentuh pedang-pedang kami di medan tempur, gitu. Abu Bakar dengar marah. Ente hati-hati, ini tokoh ini. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ataquluna hadza li syaikhi Quraisyin wa sayyidihim. Kamu berani mengatakan ini kepada orang tua suku Quraisy dan tokohnya mereka? Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu. Abu Bakar ceritakan, ya Rasulullah, Salman, Suhaib, Bilal didatangi Abu Sufyan lalu ngomong begini. Saya tegur. Faqala, lalu Nabi balik bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Aba Bakrin, la'allaka aghdabtahum. Abu Bakar, barangkali engkau membuat mereka marah. La in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Sungguh jikalau engkau menyebabkan mereka marah, berarti engkau juga telah membuat Allah marah. Subhanallah. Ini kan isyarat dari Nabi, biar kata orang beriman itu yang miskin-miskin, jangan membuat mereka sakit hati, jangan mengintimidasi orang-orang kecil. Dia rajin tahajud ibadat di malam hari, jangan abaikan mereka. Kalau kau membuat mereka marah, kau membuat Allah murka. Fa'atahum. Ini akhlak sahabat. Nabi tegur begitu, Abu Bakrin radhiyallahu anhu menghampiri Suhaib, Bilal, Salman. Apa? Dengan gentleman dia bilang, ya ikhwatah, wahai saudara-saudara, aghdabtukum, saya tadi bikin marah kalian. Qalula, mereka yang miskin-miskin jawab, enggak, kata-katamu enggak bikin kami marah. Yaghfirallahu laka ya akhi, semoga Allah mengampuni engkau hai saudaraku. Subhanallah. Itu orang-orang miskin yang beriman, mereka enggak ada dendamnya dan mereka justru mendoakan semoga Allah mengampuni engkau. Sebaliknya Sayyidina Abu Bakar pun ditegur Nabi, dia berani gentleman menjumpai orang-orang mukmin yang miskin-miskin itu untuk menegaskan perilaku tadi yang saya ucapkan ke kalian membuat kalian tersinggung atau enggak. Kalau membuat kalian tersinggung, mohon maaf ya. Itu akhlak yang dibangun oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Sekarang lanjut kepada perkara kasih sayang terhadap anak yatim.
Wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma rawahul Bukhari. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dan yang menjamin anak yatim, kafil yang mengurus kebutuhan mereka, memperhatikan pendidikan mereka, sandang pangannya diperhatikan, itu kafil. Saya dan yang menjamin anak yatim fil jannati hakadha, di surga nanti seperti ini. Nabi ngomong seperti ini. Periwayat menjelaskan wa asyara bis sababati wal wusta. Nabi memberi isyarat sababah, telunjuk, wusta jari tengah. Artinya orang yang mengurus anak yatim kelak berdampingan dengan Rasulullah sedekat jari telunjuk dengan jari tengah, berdampingan. Ini memberi isyarat kedudukan orang yang mengurus anak yatim di sisi Rasulullah punya kedudukan yang mulia. Wa farraja bainahuma, Nabi renggangkan antara keduanya seperti ini. Hadis riwayat Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Yang menjamin anak yatim baginya, entah yatim dia sendiri atau yatim orang lain, namanya lahu aw li ghairihi. Saya, kata Nabi, saya wahuwa, dan dia yang menjamin anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini di surga. Wa asyara rawi wa huwa Malik bin Anasin. Perawi hadis Malik bin Anas memberi isyarat bis sababati wal wusta, dengan sababah, telunjuk, wal wusta, dan juga jari tengah. Hadis riwayat Muslim. Ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al yatimu lahu aw li ghairihi. Nah, ini disinggung yatim dia atau yatim orang lain. Maknahu qaribuhu, maksudnya kerabat dia ada yang yatim. Awil ajnabiyyu minhu, atau orang asing yang bukan dari keturunan dia tapi tetap itu anak yatim. Fal qaribu mithlu antakfulahu ummuhu, yang dekat contohnya diurus oleh ibunya. Seorang janda memiliki anak yatim, itu kan namanya yatim miliknya. Au jadduhu, atau kakeknya, dia memiliki cucu yang sudah enggak ada bapak. Au akhuhu, atau saudaranya, berarti adiknya, dia memiliki adik yang yatim. Au ghairuhum min qarabatihi, atau lain-lain dari kerabatnya. Jadi ada yatim baginya, ada yatim orang lain. Semuanya masuk di situ. Yang mengurus anak yatim, entah yatim dari kerabatnya atau yatim orang lain, dia kelak berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Hadis yang berikutnya
Nabi terangkan tolok ukur anak orang miskin yang mana sih yang disebut orang miskin. Wa anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal miskinul ladzi tarudduhu tamratu wat tamratani walal luqmatu wal luqmatani, innamal miskinul ladzi yata'affafu. Muttafaqun alaih. Bukanlah orang miskin yang tarudduhu tamroh, yang diberikan kepadanya sebutir dua butir korma, sesuap dua suap makanan. Bukan itu saja yang disebut miskin, tapi ada orang miskin tapi dia punya harga diri. Innamal miskinul ladzi yata'affaf. Sesungguhnya orang miskin itu adalah yang meninggalkan minta-minta kepada orang padahal dirinya susah. Jadi jangan kita melihat itu orang nggak pernah kelihatan minta, dia mapan kok. Belum tentu. Kita yang harus besar perhatiannya. Ada tipe orang yang tampak kelihatan butuhnya, ada orang miskin yang tidak tampak kebutuhannya. Saya kasih contoh. Dalam pembagian daging kurban, fakulu wa at'imul qani'a wal mu'tar. Jadi kalau hewan korban sudah rebah, selesai disembelih, yang berkorban, korban sunnah boleh memakan dagingnya. Fakulu, silahkan kalian makan. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, beri makan kepada orang miskin qani', orang miskin mu'tar. Nah ini menarik seperti tadi. Dua-duanya miskin. Al-qani' dari kalimat qanaah, dia miskin tapi nggak kelihatan, nanya-nanyain kupon ke panitia korban di Ittihad. Haji Erwin udah ada belum kupon? Enggak, padahal dia butuh. Kita yang jadi panitia mesti jeli, ini orang butuh. Walaupun tidak tampak kelihatan kebutuhannya, berikan. Itu qani. Kalau mu'tar, dia miskin juga tapi tampak terlihat kebutuhannya. Ya konkretnya kayak tadi, panitia kupon udah dibagiin belum? Jadi kita balik ke hadis tadi, innamal miskinul ladzi yata'affaf. Ada orang miskin yata'affaf, takwilannya yatruku su'alan nasi ma'afakrihi. Dia tidak mau mengemis kepada orang, minta-minta padahal dirinya butuh. Kenapa? Dia masih punya harga diri. Nah yang seperti ini kitanya yang harus proaktif, perhatikan orang-orang yang seperti ini. Kalau dalam riwayat Bukhari Muslim ada tambahan laisal miskinul ladzi yatufu 'alan nas. Bukan saja yang namanya miskin yang berkeliling pada orang-orang, tarudduhul luqmatu wal luqmatani, dia berikan sesuap dua suap makanan, wat tamratu wat tamrotani, dia berikan sebutir dua butir korma. Bukan itu saja, walakinnal miskinal ladzi la yajidu ghinan yughnihi. Akan tetapi miskin yang enggak mendapati kecukupan yang bisa mencukupkan dirinya. Ya, wa anhu wallahu a'lamu bissawab. Sampai pada hadis nomor 265, masih dalam bab kasih sayang terhadap orang miskin. Betul.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang ibu memang mesti selektif. Contoh, bayi yang yatim ini dia butuh makan. Seumpama sang ibu dapat amanah santunan yatim, tentu untuk putranya, kan begitu. Lah sekarang putranya belum bisa makan apa-apa, baru ASI. Bagaimana? Dia butuh ASI, berarti ibunya juga butuh asupan gizi. Nah, dia makan dari yang diberikan santunan tadi, nggak apa-apa. Karena apa? Kalau dia tidak makan, bagaimana si bayi itu dapat gizi tadi lewat ASI tadi? Ya. Nanti kalau ketika dewasa, nah itu contoh bayi. Kalau ini anak seumpama dia sekolah SD dapat santunan, saya suka ingatkan, wahai ibu-ibu yang memiliki anak yatim, ibu-ibu tuh pemegang amanah. Kalau anaknya diberikan santunan dari orang untuk kebutuhan dia sekolah, entah pakaiannya, seragamnya, kebutuhan alat sekolahnya, ingat, jangan sampai menyalahgunakan. Dapat santunan langsung ke toko emas. Anaknya kritis, mama ngapain ke toko emas? Diam kamu, mama mau nanya-nanya cincin berapa. Jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi buat berimbang juga, saya ingatkan kepada anak-anak yatim, kalian kalau dapat uang santunan, berikan kepada orang tua kalian yang lebih tahu kebutuhan kalian. Kalau dilepasin ke dia belum mengerti mengelola keuangan itu. Ya mau nggak mau walinya atau ibunya yang kelola buat kebutuhan dia. Jadi sang ibu memegang amanah betul, si anak juga bukan serta-merta ibunya bilang, nih kamu aja yang pegang, ibu takut makan uang kamu habis nanti sama itu anak nanti. Dia nggak ngerti ngelola itu uang. Insyaallah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.